Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu ini kita masuk ke minggu ke-6. Materi yang akan saya sampaikan adalah penjualan konsinyasi. Nah, untuk materi penjualan konsinyasi, saya bagi ke dalam 3 sesi. Sesi yang pertama saya menjelaskan tentang teori. Kemudian sesi kedua dan ketiga nanti saya menjelaskan tentang metode pencatatan untuk penjualan konsinyasi. Nah, seperti sudah saya singgung sebelumnya di materi penjualan angsuran, bahwa strategi perusahaan untuk meningkatkan penjualan itu bisa menggunakan salah satunya penjualan angsuran atau bisa juga menggunakan penjualan konsinyasi. Nah, kalau penjualan angsuran kemarin adalah menjual secara kredit dengan pembayaran dari customer secara bertahap. Kalau penjualan konsinyasi, perusahaan itu nitip barang ke toko lain atau pihak lain untuk dijualkan oleh pihak lain. Jadi kalau dilihat dari pengertian penjualan konsinyasi atau consignment istilahnya, adalah pemindahan atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang sudah diatur dalam perjanjian. Jadi kalau kita nitip barang ke orang, kemudian dibuat perjanjian, persyaratan, mekanismenya seperti apa. Kemudian dalam penjualan konsinyasi itu ada 2 pihak yang terlibat. Yang pertama si pemilik barang yang nitip atau istilahnya pengamanat atau bahasa Inggrisnya istilahnya consignor. Pengamanat adalah pemilik barang atau istilahnya bahasa Inggrisnya consignor. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan ke pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu dinamakan barang konsinyasi atau consignment out. Barang konsinyasi dimasukkan sebagai elemen persediaan dari perusahaan pengamanat. Jadi meskipun barangnya itu dititipkan di tempat lain, di perusahaan lain, di toko lain, tetap persediaan tersebut nanti disajikan sebagai aset perusahaan. Jadi sekali lagi untuk pengamanat, barangnya itu disebut barang konsinyasi atau consignment out. Nih ada kata out-nya itu, artinya barangnya dititipkan di luar. Consignment out, ingatnya begitu. Kemudian pihak kedua adalah komisioner atau pedagang yang kita titipkan barang, atau consignee atau faktor atau commission atau merchant. Kenapa komisioner? Karena dia pastinya nanti dapat komisi karena sudah kita titipi barang, kita minta untuk jualkan. Nah, bagi komisioner, barang dari pihak lain tersebut disebut barang komisi atau barang titipan. Consignment in, barang masuk tapi hanya titipan, barang titipan. Barang komisi tidak boleh dimasukkan sebagai elemen persediaan bagi komisioner. Kenapa? Karena barang ini hanya barang titipan, jadi bukan haknya perusahaan. Si komisioner ini nggak punya hak atas barang tersebut, hanya diminta untuk menjualkan. Jadi si komisioner tidak boleh melaporkan barang komisioner ini sebagai barang miliknya di laporan posisi keuangannya. Jadi sekali lagi pihak yang terlibat dalam penjualan konsinyasi ada 2, pemilik barang atau pengamanat, consignor. Kemudian ada komisioner. Nah, ingat-ingatnya dia komisioner itu berarti yang membantu menjualkan, yang kita titipin barang. Atau si pedagang. Atau istilahnya macam-macam nih, ada consignee, faktor, commission, merchant. Nah,
manfaatnya apa nih buat kedua belah pihak melaksanakan perjanjian konsinyasi? Pasti ada manfaatnya. Kalau nggak ada, ngapain ada penjualan konsinyasi? Manfaatnya bagi pengamanat, barang akan cepat dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Daerah pemasaran akan menjadi lebih luas karena kita bisa nitipin barang ke toko orang, jadi pemasarannya lebih luas. Kemudian harga jual dan syarat penjualan dapat dikendalikan, jadi bisa diatur dalam perjanjiannya bahwa si komisioner itu harus menjual barangnya harga jualnya sekian. Kemudian syarat penjualannya juga bisa ditentukan bareng-bareng. Kemudian yang terakhir, bagi pengamanat keuntungannya adalah jaminan akan kembalinya barang akan tetap terjamin. Jadi misalkan barangnya tidak laku, barangnya bisa ditarik lagi dari si komisioner. Sekarang bagi komisioner nih yang membantu kita menjualkan barang, kita titipi barang dan mereka membantu kita menjualkan barang. Keuntungannya apa? Nah, bagi komisioner sendiri, dia manfaatnya terhindar dari kerugian karena barang tidak laku, barang rusak, atau kalau ada fluktuasi harga. Kenapa? Karena dia bisa punya barang, bisa membantu menjualkan, tapi nggak harus keluar kos untuk beli barang, karena dia cuma dititipin. Jadi kalau nggak laku ya nggak apa-apa, cuman mungkin nanti dia nggak dapat komisi. Kemudian barang rusak juga dia nggak nanggung, atau karena fluktuasi harga. Kenapa? Karena dia yang poin kedua ini, yang terkait poin kedua, dia nggak harus beli barangnya karena dia cuman statusnya dititipin aja. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi komisioner menghemat biaya karena sebagian ditanggung oleh pengamanat. Jadi dalam perjanjian antara komisioner dan pengamanat biasanya ada term atau mungkin perjanjiannya itu isinya salah satunya misalkan si pengamanat itu menanggung sebagian atau seluruhnya biaya yang dikeluarkan oleh si komisioner. Misalkan untuk menjualkan itu dia pasang iklan atau biaya angkut bisa jadi dikeluarkan oleh si komisioner untuk ngejualin barangnya si pengamanat. Itu bisa jadi ditanggung sebagian atau seluruhnya, tergantung dari perjanjian dengan pengamanat, antara pengamanat dengan komisioner. Kemudian berikutnya, hak dan kewajiban pengamanat. Hak pengamanat menjadi kewajibannya komisioner. Sebaliknya, kewajiban pengamanat menjadi haknya komisioner. Nah, itu biasanya tertuang dalam perjanjian konsinyasinya antara kedua belah pihak tadi. Nah, hak pengamanat apa misalkan? Misalkan memperoleh laporan secara periodik, misalkan setiap bulan. Kemudian menerima hasil penjualan dari komisioner, misalkan barangnya laku. Kemudian kewajiban pengamanat misalkan apa yang menjadi haknya si komisioner? Misalkan dia memberikan komisi kalau barangnya laku. Dan seterusnya, yang penting diatur dalam perjanjian konsinyasi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian materi berikutnya saya mau bahas tentang akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Ada dua metode pencatatan penjualan konsinyasi. Yang pertama, dicatat terpisah dengan penjualan reguler, baik tunai maupun kredit. Kemudian bisa juga disatukan dengan pencatatan reguler. Nah, berikutnya saya mau bahas contoh akuntansinya. Oke, sekian. Lanjut ke materi berikutnya.